Halo sahabat-sahabatku sekalian, hari ini kita akan belajar membuat side tab panel seperti ini, side navigation kita sebutnya, yang mana bisa dibuka drop down dan ditutup dengan drop down seperti ini dan juga bisa di hover seperti ini. Oke, kita langsung saja ke halaman kanvasnya. Bisa dilihat menu ini saya buat dari 3 bagian, yaitu menu dasarnya, sub menu, dan juga eh, komponen kedua. Disebut komponen kedua. Kita akan bikin yang lebih sederhana. Misalnya kita coba bikin halaman baru di sini ya. Kita bisa bikin dari teks terlebih dahulu. Misalnya sebut sajalah dashboard. Kemudian kita ambil icon. Misalnya kita cari icon yang mana iconnya sudah saya siapkan di icon set sini. Di halaman icon set saya ambil salah satu, misalnya saya ambil icon, coba kita cari di ini ya yang cocok. Anggapnya ini ya. Kita anggap sebagai dashboard. Kita copy, kemudian kita paste di dekat teksnya ini, anggaplah seperti ini. Lalu kedua objek ini akan kita buat jadi auto layout dengan shift A. Oke, dia sudah jadi auto layout. Kemudian kita bisa kasih ini padding, misalnya kita 10 10. Mungkin lebih ke terlalu tinggi, misalnya paddingnya 6. Yang atas bawah ya. Jadi dia seperti ini. Oke, ini adalah kita kasih warna abu-abu aja dulu ya. Untuk yang bagian ini kita kasih warna abu-abu. Yang bawah juga sama, netral warna abu-abu 500 misalnya. Jadi satu warna ya. Pertama, kita perlu bikin satu komponen dasar dengan 3 state, yaitu pertama kita sebut saja ini menu slash general. Ini yang dasarnya ya, general. Kemudian kita bisa Ctrl D untuk menduplikat. Taruh di bawahnya menu slash aktif misal. Kemudian kita Ctrl D lagi, menu slash hover. Seperti ini. Menu slash hover. Penamaan ini tidak wajib kayak gini ya. Ini cuman cara saya untuk menamai objek. Dan juga dengan metode seperti ini akan lebih mudah untuk menamai properti nantinya. Karena akan otomatis terbuat propertinya seperti ini. Oke. Pertama kita bikin menu general ini sudah style seperti ini. Lalu yang kedua, kita akan memberi menu aktif. Kita kasih fill. Kemudian misalnya fillnya itu berwarna biru. Misalnya biru seperti ini. Teksnya itu berwarna putih. Oke. Lalu anggaplah kita kasih rounded 8. Nah, untuk hovernya kita kasih dia warna biru juga. Cuman birunya itu bisa kita anggap 25% atau lebih kecil ya. Kita kasih rounded 8 juga. Nah, seperti ini. Nah, lebih gampangnya ya, kita kasih hover itu di atasnya aja nih, di urutannya seperti ini aja. Oke, setelah selesai, kita bisa select seperti ini, select. Ya sebelum itu kita kasih ini ya, harus kasih drop down dulu ya. Kita cari di aset sini aja. Di aset sini, karena icon set tadi sudah jadi komponen, dia akan ada berada di aset seperti ini. Kita cari arrow ke bawah. Kita cari arrow ke bawah atau drop down ya. Kita cari drop down. Nah, kita punya drop down ya. Karena ikonnya sudah saya siapkan seperti ini. Kita bisa copy paste aja ke dalam sini. Kita paste lagi, kita paste lagi. Oke, untuk bagian dalam seperti ini kita bisa jadikan auto layout bagian dalamnya ini dengan ini. Lalu yang ini dengan ini kita shift E juga auto layout. Tujuannya apa? Supaya kita bisa ngasih jarak antara drop down dengan komponen lainnya. Jadi misalnya kita tarik, dia akan memanjang dan kita set ini menjadi auto. Ya, seperti itu. Jadi, ketika kita tarik dan juga mundur, dia akan mengikuti jaraknya. Kalau dalam pemrograman disebut space between ya.
Oke, bisa kita kasih ini misalnya putih, ini warnanya abu-abu, ini abu-abu juga. Oke, sudah selesai. Kemudian kita bisa bikin ini semuanya menjadi create component set. Kita seleksi semuanya, lalu kita klik di bagian komponen, jadi create component set. Dia akan menjadi satu komponen set. Namanya adalah menu, kita sebut saja menunya ini ya, menu baru. Oke, dia akan masuk ke aset menu baru. Cari. Nah, kita punya menu baru ini. Nah, nanti dia sudah punya kondisi seperti ini ya. Di sini nama propertinya itu sudah ada seperti ini, sudah ada ya. Sudah general, sudah hover. Oke. Nah, di sini kita bisa ngasih properti untuk bagian icon ini. Kita seleksi iconnya. Lalu dari sini kita kasih instant property swap, ya kan? Kita sebut saja di sini icon swap. Kalau mau lebih mudah kita bisa kasih icon, misalnya tekan Windows titik. Nah, seperti ini. Kita cari misalnya adalah swap pitch atau rotate ya, yang cocok biar pas. Nah, ini misal ya, swap icon seperti ini. Nah, untuk asetnya kita tambah aksesnya, cari dari graphics file icon set. Pertama-tama biasanya tampilannya seperti ini ya. Ini adalah halaman-halaman kita. Kita klik icon set, kemudian kita klik yang ini, select all instance. Sedikit loading ya, agak berat soalnya ini karena ikonnya terlalu banyak. Tunggu sebentar. Oke, sudah terseleksi semuanya ya. Kita bisa klik create property di sini. Nah, sudah. Untuk yang teks ini kita bisa seleksi juga. Kita kalau mau mudah seleksi, tekan tahan kontrol ya. Kalau kita seleksi biasa tanpa tahan kontrol akan terseleksi komponen utamanya. Tapi kalau kita tahan kontrol, lalu kita select seperti ini, maka hanya teks terkecilnya, komponen terkecil yang akan terseleksi. Oke, apply varian variabel kita sebut saja di sini adalah menu title. Misalnya title di sini. Oke, create properties. Jadi fungsinya apa membuat properti seperti ini? Jadi ketika kita punya hasil asetnya seperti ini, komponennya, kita bisa ganti ikonnya langsung di sini. Misalnya jadi icon lain, misalnya seperti ini. Nah, ini lebih mudah. Kita bisa duplikat lagi ya kan, misalnya. Yang lain kita ganti juga ikonnya. Misalnya kayak gini, kita ganti lagi ikonnya. Jadi kita bisa banyak bikin multiple komponen dan icon yang berbeda-beda nantinya. Termasuk kita ganti titelnya, misalnya adalah home. Dia akan berubah seperti ini. Oke, yang kedua kita akan bikin submenunya. Submenunya seperti ini. Kita bisa ambil teks terlebih dahulu. Oke, misalnya submenu 1. Lalu baru kita bikin kita anggaplah submenu ini tanpa icon ya. Kita shift A langsung, dia akan jadi auto layout. Kemudian panjangnya kita sesuaikan, ini tadi panjangnya sekitar 229. Kita set sama aja ya 229. Oke, seperti ini. Terus alignmentnya kita kasih ke kiri supaya dia berada sejajar dengan ini. Kita bisa tahan kontrol, kemudian kita klik teks dashboardnya, kemudian tahan alt,
kita arahkan ke samping sini, maka akan kelihatan berapa jaraknya dari kiri ke teks. Jadi untuk alignment kita kasih ini, kita klik di individual padding ini, lalu di bagian sebelah kiri kita set ke 41 seperti ini. Nah, oke, dia sudah menjadi seperti ini. Lalu kita mau dia punya properti seperti ini juga. Yang di dalam lagi kita tahan yang teks terdalamnya, kita bikin auto layout lagi di dalamnya. Shift A seperti ini. Lalu kita penuhkan seperti ini. Alignment ke samping. Atau itu bisa di set ke fill ya, lebih mudah. Lalu untuk padding semuanya, padding tempat lainnya itu bisa dinolkan. 0, 0, dan juga 0. Ini untuk kontainer utamanya. Tapi kontainer di dalamnya kita bisa set lagi. Misal ini adalah 6, lalu ini ada 4. Ya, seperti ini. Kita perbanyak lagi ya. Tag-nya ini kita set ke fill. Benarnya lebih bagus ke hook ya. Kalau dia nggak naik ya, kalau kita tarik ini nggak naik, bagian height-nya ini kita bisa set ke hak. Oke, ini adalah submenu slash general. Kita kasih warna abu-abu juga teksnya ya, kasih warna abu-abu seperti ini. Lalu kita duplikat lagi nih, submenu hover, kita kasih hover, kasih kelasnya hover. Lalu yang ketiga adalah kita kasih submenu aktif. Nah, seperti ini. Yang bagian dalam ini kita kasih warna seperti ini. Kita set warnanya. Kalau mau gampang kita ambil dari kelas ini aja. Dari text primary. Default. Lalu teksnya diubah jadi warna putih. Kemudian ini diganti jadi 15%. Oh, ini tadi berapa persen nih, kita cek nih. Dia 25% ya. Kita set, kita samakan jadi 25%. Dan teksnya bukan putih ya, sorry. Jadi 500 saja. Untuk aktifnya kita set ke biru, biru default. Maaf, ini harusnya di sini, bagian sini. Fillnya kita set ke default warna biru. Kemudian teksnya kita set ke warna putih. Lalu keduanya kita kasih rounded seperti ini. Lalu ulangi langkah yang sama, kita seleksi semuanya, jadi kita jadikan dia jadi create component set. Karena di sini tidak ada icon, jadi untuk bagian title aja kita bikin dia jadi properti seperti ini lagi. Propertinya adalah menu. Menu sih seharusnya title ya, tapi nggak masalah, terlanjur sudah. Oke, sekarang seperti ini. Kita bisa copy, kita kasih nama ini ya, submenu. Kita ambil di aset langsung submenu. Yang ini ya, ini yang baru nih. Kita set seperti ini. Oke. Kita taruh di bawahnya menu utama. Kita duplikat. Seperti ini lagi. Kita kasih submenu 2. Baru kita copy lagi, paste submenu 3. Seperti ini. Oke. Ketika sudah selesai, nah ini kita jadi kembalikan ke general dulu ya. Seperti ini. Ketika ini sudah selesai, maka kita bisa bikin yang paling bawah, yang bawah ini. Jadi kita bisa jadikan auto layout terlebih dahulu. Shift A. Kemudian kita satukan dengan yang atas lagi. Shift A. Oke, seperti ini. Kenapa saya membuat auto layout yang pertama dulu untuk 3 menu ini? Karena biar dia satu grup. Jadi lebih mudah nanti untuk atur atau dikelola. Ini dia punya menu tersendiri juga. Oke. Kemudian kita duplikat.
kita bisa kasih nama menunya ini adalah seperti ini. Ini adalah menu dashboard flash. Misalnya kita set, ini satu teknik juga ya. Ini set sama dengan true. Menu dashboard false. Ini akan saya tunjukkan fungsinya kenapa saya sebut true sama false di situ. Menu 2 diketahui ini adalah akan menjadi, menu false ini akan menjadi yang tertutupnya, bagian tertutup. Jadi kita bagian sini, ya sebelum itu kita ini aja ya, kita seleksi semuanya. Kemudian kita hapus yang bawah. Ini cara yang mudah aja. Sebenarnya bisa pakai metode yang namanya boolean, tapi lebih gampang kalau kita reference-nya yang bawah ini tidak kita hapus, tapi kita hide aja. Seperti ini, nih hide. Oke, dia sudah di hide, otomatis dia sudah tidak ada di sini. Tapi kalau kalian mau kembalikan lagi, kalian bisa buka lagi di melalui menu layer seperti sini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa seleksi, lalu kita create component set. Nah, seperti ini. Oke, komponen dasarnya sudah jadi semuanya ya. Sekarang kita tinggal memberi interaksi. Untuk bagian komponen utama, kita kasih interaksi ke hover seperti ini. Kita masuk dulu ke dalam bagian prototype ini, baru kita hover ke sini, kita arahkan ke bagian hover. Triggernya adalah while hovering. Oke, sudah cukup seperti itu. Dan yang di sini pun sama, tapi kita kasih instruksinya itu di bagian sini. Kita set ke sini, interaksinya while hovering. Oke, sudah. Dan ini kita kasih interaksi, misalnya kita mau interaksinya di dalam sini atau bisa di hanya menu apa icon drop down itu. Tapi saya biasanya lebih suka untuk headernya aja, lebih mudah. Kita set ke sini dan actionnya adalah on click change to. Yang ini juga bisa dibikin sebaliknya seperti ini. Ya, on click change to instan ya. Tapi kalau mau lebih bagus kita bisa set ke smart animation. Yang ini pun sama ya. Kita set ke smart animation. Ini hanya pemilihan animasinya saja. Lalu kalau kita mau ngetes, anggaplah kita bikin sini komponen suatu frame ya. Ini hanya untuk tes. Kita copy, lalu kita paste di sini atau bisa ambil dari assets juga. Namanya sementara ini nih ya. Misalnya menu dashboard. Kita hapus dulu biar lebih mudah ya teman-teman. Dashboard dari menu dashboard. Ya ini ya, menu dashboard kita drop ke sini. Jadi di sini sudah ada. Anggaplah kita kasih di sini background putih aja ya, biar lebih mudah. Di sini kita kasih agak abu-abu, memisahkan aja. Ceritanya ya, di sini adalah misalnya ada seperti itu. Kita akan ngetes prototipenya. Kita set di sini starting point, sudah flow 1, kita langsung play. Oke, ini sudah bisa seperti ini. Submenu 1, submenu 2, dia bisa di hover. Jadi ketika diklik, dia akan terbuka, tertutup seperti ini. Nah, jika alternatifnya, jika kita bikin ini ada dua, misal Ctrl D, kita copy paste, baru kita jadikan dia seperti auto layout lagi nih. Nah, seperti itu. Maka animasinya akan jadi seperti ini. Nah, lihat. Jadi lebih bagus dilihat. Ini adalah tutorial cara bikin submenu. Lalu gimana kalau mau bikin submenu baru? Kita harus bikin lagi seperti ini. Oke, bukan submenu baru ya. Menu kedua. Kita bikin menu misalnya home. Ya, kita ganti juga di sini. Value-nya adalah home.
Sama ini ya. Kalau saya seleksi seperti ini, kan bisa tekan enter, maka keduanya akan langsung teredit seperti ini. Oke. Nah, lalu kita harus mengganti properti di sini. Kita seleksi bagian headernya dua-duanya. Ikonnya kita ganti menjadi home. Kita cari home. Ya, seperti ini. Kita bisa copy, kita ganti ini ya. Jadi kita taruh di sini. Oke, sudah selesai seperti itu. Kalian tinggal lanjutkan aja lagi. Kalau kalian punya 5 menu, maka kalian lanjutkan sampai dengan 5 menu. Nah, kalau dengan yang komponen saya ini, dia punya halaman yang lebih banyak ya. Jadi agak kompleks. Tapi kan saya tunjukkan, saya itu bikin komponen dasar seperti ini, seperti tadi, dan juga bikin sub menu, dan kemudian saya bikin menu-menunya seperti ini, menu customer, menu purchase, menu inventory, seperti ini nih, banyak nih ke bawah. Lalu saya satukan semuanya jadi seperti ini. Lalu ini, bagian ini saya jadikan komponen, kemudian saya letakkan di dalam halaman saya seperti ini. Saya copy paste seperti ini. Untuk interaksinya, kalian bisa set interaksi itu di sini. Nah, seperti ini. Interaksi itu bisa dari komponen ini ataupun komponen sini. Jika kalian ingin mengarahkan item, maka arahkan dari sini, item, seperti itu. Nah, contoh seperti kasus saya di sini transaction, saya ngeset ngaturnya dari sini. Jadi jika diklik transaction, maka akan pergi ke halaman transaction. Seperti itu. Oh ya, saya hampir lupa. Soal perkara true dan false tadi. Oke. Kalau kalian seleksi komponen sudah jadi, properti 2 itu punya yang namanya toggle. Kalau kita ngeset namanya jadi true and false, maka kita bisa bikin seperti ini. Kalau kita matikan, dia akan hilang. Jadi bagian ini. Tapi kalau kita hidupkan, dia akan set ke true, yang mana jadi bagian ini. Seperti itu. Oke, cukup tutorialnya. Ini adalah tutorial membuat site menu untuk properti untuk prototype di Figma. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.